Baik, silahkan yang bertanya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada 2 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya memang seseorang itu sulit untuk menerima kehadiran keluarga ya, baik itu yatim atau tidak atau orang lain. Menurut saya itu mudah dimengerti atau bisa dimaklumi karena sebagai orang untuk menerima keluarga lain kan nggak mudah. Dan di sini sebenarnya rahasia apa sih di balik anak yatim itu sehingga Allah memberi perhatian khusus kepada mereka? Dan pertanyaan kedua saya, kenapa konteks yang digunakan di Al-Quran ini selalu kepada ayah, padahal sebenarnya anak itu kan mereka lebih membutuhkan dukungan batin dari si ibu gitu. Bagaimana dengan anak yang ditinggal oleh ibunya? Terima kasih. Ya. Yang pertama dulu, sulit menerima. Tapi dari sisi lain kita harus sadar bahwa sebenarnya kita itu semua bersaudara. Kita itu semua bersaudara. Dan Tuhan telah menjadikan cara untuk memberi bantuan kepada orang lain adalah membantu saudara. Wallahu fi aunil abd, maka al abdu madamal abdu fi auni akhi. Ini saudara yang perlu dibantu itu, baik saudara sekandung maupun saudara sekemanusiaan, adalah yang paling butuh dan yang paling lemah. Yang paling butuh itu adalah anak yatim, dan boleh jadi ibunya juga ikut butuh. Karena selama ini kenyataan menunjukkan, sekaligus agama menetapkan bahwa yang berkewajiban mencari nafkah dan yang memang lebih kuat keluar untuk mencari nafkah itu adalah ayah. Maka dengan sendirinya ayat-ayat ini memberi perhatian pada anak yatim sekaligus memberi perhatian pada ibunya. Di sisi lain harus diakui bahwa yang dimaksud dengan yatim adalah yang meninggal bapaknya. Ya kan? Sehingga sebenarnya anak yatim ini ibunya masih ada, dan kasih sayang itu yang dari ibunya bisa dicurahkan oleh sang ibu. Nah, karena itu penekanannya pada ayah, yang di sini ayahnya sudah meninggal, maka diharapkan orang lain menjadi dalam 2 tanda petik ayahnya, baik dengan mengawini ibunya, ya kan? Maupun tanpa mengawini ibunya, tapi memberikan bantuan sehingga anak itu merasa tidak terlalu kehilangan orang tuanya. Nah, jadi saya kira begitulah. Masih ada? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, perbedaan antara munafik dengan riya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Wah, ini pertanyaannya ibu ini sulit nih. Apa perbedaan antara seorang munafik dengan seorang yang melakukan riya? Itu ada jawaban diberikan oleh seorang ulama besar, Imam Fakhrul Razi. Dia katakan begini: yang munafik itu tidak sholat kecuali di depan orang, ya tak? Nah, kalau yang riya ini, dia sholat di depan orang, tetapi dia berusaha menampakkan bahwa sholatnya itu sangat khusyuk. Itu letak bedanya. Ini yang munafik itu memendam kekufuran, tetapi menampakkan keislaman. Karena itu dia sholat depan umum. Apa sholatnya khusyuk atau tidak, dia tidak perhatikan itu. Tetapi kalau yang riya, itu selalu mau melakukan sesuatu yang lebih baik kalau sudah di depan umum. Kalau dia sendiri sholat, bacanya ayat pendek. Begitu depan umum, bacanya, karena dia ingin menampakkan bahwa lebih baik dari ini. Itu kira-kira perbedaan antara munafik dan yang riya, ya. Baik, mungkin kita bisa ambil kesimpulannya dari apa yang kita baca surah ini. Yang pertama yang saya ingin garis bawahi, surah ini berbicara tentang substansi, bukan berbicara tentang formalitas.
Kalau formalitas, Anda udah sholat selama berdiri, rukuk, sujud. Sudah ahli hukum fikih berkata udah sah sholat Anda. Tapi surah ini berbicara tentang substansi. Substansi sholat bukan sekedar berdiri, rukuk, dan sujud, baca Fatihah. Substansi sholat adalah pengagungan kepada Allah, sekaligus pengagungan itu melahirkan upaya-upaya untuk membantu kaum lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dinamai percaya pada hari kemudian itu harus membuahkan amal. Ada orang percaya pada hari kemudian, tetapi tidak berbuah. Kalau Anda percaya, saya beri contoh, kalau Anda percaya bahwa si A itu bisa membantu Anda atau bisa mengobati Anda, maka apa yang dia perintahkan, obat yang dia katakan makan obat ini, Anda akan makan. Itu buahnya percaya pada dokter. Ya. Tapi kalau Anda tidak percaya dia bahwa oh ini dokternya, mungkin ya dia dokter tapi enggak pinter ya, mau enggak makan obatnya. Nah, kepercayaan pada hari kemudian harus membuahkan amal baik. Itu yang kedua. Dan kepercayaan pada hari kemudian yang merupakan gaib ini bukan sekedar percaya bahwa akan ada hari kebangkitan, tapi itu banyak aspeknya yang harus dipercayai. Salah satu di antaranya adalah amal baik itu bisa mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma percaya bahwa nantinya ada hari kemudian. Itu amal baik itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Walaupun Anda tidak dapat ganjarannya, balasannya dalam kehidupan dunia. Itu yang kedua substansinya dari ini. Yang ketiga, bahwa salat dan memberi bantuan kepada fakir miskin ini menggambarkan dua dari hal pokok menyangkut ajaran ini. Yang pertama, hubungan dengan Allah, itulah salat. Dan yang kedua, hubungan dengan sesama manusia. Itu yang selalu aqimus shalah wa atuz zakat. Ini dua substansi ajaran agama. Yang ketiga, yang keempat, yang kita bisa simpulkan di sini, jangan anggap memberikan sesuatu kepada orang lain otomatis Anda dapat ganjaran. Ya kan? Tetapi pemberian itu harus sesuai sasaran, sekaligus sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Ini Abu Sufyan dan lain-lain ini, dia potong unta, dia bagi-bagi. Namun demikian dianggap bahwa dia mendustakan agama. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh memberi hadiah. Bisa saja memberi hadiah untuk menjalin hubungan, tetapi dasarnya berikanlah bantuan sesuai dengan kebutuhan dan siapa yang butuh. Saya kira itu kesimpulan kita pada surah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.